Jadi tolong lah ya yang nonton video ini. Tuh gimana deh Juli? Gue tunjukkan untuk kepada kalian semua ya kan. Cepetan lah. Pencet tombol. Iyalah, trader ke, apa ke, youtuber juga ke. Coba masa nggak ada sih youtuber yang follow gue tuh aneh loh. Gimana sih kalau youtuber tuh nggak follow Intan Harsha tuh Kayak gimana lah itulah. Kalau gitu langsung aja kita ke episode ke-13 film pelakor ini. Langsung der, puter der, nyalain der. Gue sedih sih sebetulnya melihat adegan ini karena menurut gue sayang banget ya. Kenapa dia harus begitu? Tapi ya itu keputusan dokter. Tapi dia pun abis ini gue yakin akan lebih happy karena dia udah mendapatkan kayak si dokter G ini, kayak dia udah mendapatkan sebuah bukti bahwa sebetulnya suaminya ini masih sayang. Jadi semuanya ini korban. Semuanya ini pada akhirnya jadi korban karena keegoisan bapaknya. Kasian ya. Ih, pakai rok kulit brengsek, gila, keren banget sih. Wow. Keren banget loh. Gila sih, fashion nanti kita bahas ya soal fashionnya. Oh ya. Ih, kerennya. Jadi tuh anaknya tuh kayak melampiaskan kekesalan dia sama kehidupan gitu ya, terhadap apa aja yang bisa dia marahin gitu loh, yang bisa dia jadiin korban marahannya dia gitu. Ya kalau gue minta maaf, terus semua masalah kan selesai ya menurut kalian. Kenapa kalian gue juga dulu nggak begitu gitu loh? Kenapa kalau buat kalian minta maaf tuh susah? Orang jadi bersimpati sama si pelakor ini loh. Enggak, gue tetap sampai detik ini gue enggak. Orang-orang di Ya ini semua gara-gara lu. Gara-gara lu pelakor, lu ngerti nggak? Karena lu hadir di kehidupan seseorang yang bukan punya lu. Gitu loh, goblok banget sih lo. Kan sih lu gak kena apa kayak gitu. Sedot apa kayak lo, tornado apa gitu, ngerti gak? Lu tuh perempuan dakjal, tau gak? Semua tuh mulainya gara-gara lu, ngerti gak? lakinya juga dajal. Dua-duanya nih orang dakjal emang. Juga nih orangnya keras banget. Nih cewek ini nih orang keras banget. Dia merasa dirinya itu benar gitu loh. Dia merasa dirinya itu selalu benar dan selalu tepat dalam melakukan. Ya itulah kadang-kadang orang tuh suka. Iya, kalau terlalu pintar juga jadi begitu. Kayak gitu. Terlalu. Iya. Jadi dia juga kadang-kadang masalah itu datang ya bukan karena memang kita salah, memang Tuhan kasih cobaannya itu. Iya. Tinggal lu mau ikhlas apa enggak, ini kayak gitu. Gila sih, rumit banget. Oke guys, selesai juga episode 13. Dan ini tuh episode yang banyak bikin gue speechless sih. Speechless sih, nggak teriak-teriak, nggak kaget sih, kayak lebih ke sedih banget sih episode ini tuh. Dan gak tau deh lo kita gimana. Jadi ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Iya, banyak banget. Ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Satu, tidak boleh sombong. Yes, guys. nggak boleh. Jadi wanita bukan jangan. bukan sombong. Sombong. Angkuh. Mungkin angkuh ya. Kalau sombong tuh kayak lo punya barang bagus terus lo sombong, lo pamerin lo sombong banget sih gitu. Kalau ini tuh nggak yang begitu, dia tuh angkuh gitu loh si dokter Jisun Woo ini tepatnya lebih ke angkuh sih. Karena maksudnya kan diceritainnya dari awal film background masa kecilnya dia itu seperti apa. Jadi memang dia itu kan lahir dengan kondisi masa kecil yang sangat sulit kan, kondisi orang tua yang sangat berantakan. Siapa? Si dokter Jisun Woo ini. Oh. Jadi
kisah masa kecil itu memang dia udah dikisahkan jadi seseorang yang harus jadi fighter dari kecil sampai akhirnya dia bisa ya dia dengan keinginan dia untuk jadi apa ya untuk dan dia bisa mendapatkan itu maksudnya dia mungkin ada mungkin kayak dia ngerasa gue tuh bisa melakukan ada banyak hal yang gue bisa lakukan dan gue tuh ada di track yang benar sehingga dia merasa kayak ya gue tuh benar gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa kayak dengan kebenaran yang gue lakukan selama ini gue menjadi gue yang hari ini gitu kan. Kita tahu lah ya dia itu nggak salah sih sebenarnya, kurang tepat aja. Jadi bikin makin jadi dia kelamaan keras pada dirinya sendiri sehingga dia juga keras ke orang lain gitu loh. Dia angkuh tanpa sengaja, bukan sombong dia enggak sih, cuma lebih dia angkuh aja. Dia lebih nggak bisa kasih toleransi untuk seseorang yang salah, terlalu strong kaku lah ya gitu loh. Jadi orang tuh nggak usah terlalu sama diri sendiri aja dia terlalu keras. Dia sama diri sendiri aja tuh dia tidak bisa meluapkan emosinya dia gitu loh. Sama diri dia sendiri dia tetap kekeh gue harus melakukan hal yang benar. Contoh aja misalnya kalau orang biasa kayak mantan suami lo, ya dulu nggak akan nolongin mantan suami lo di apa namanya di kantor polisi kayak kemarin gitu loh. Terus mungkin kayak dia tuh selalu meminta dirinya melakukan hal yang benar, bahwa dia selalu gini, kesampingkan emosi lo, yang paling penting adalah lakukan hal yang benar gitu loh. Jadi dia aja sama dirinya sendiri keras, which is itu sebetulnya bagus kalau kita keras sama diri sendiri sehingga kita akan jadi orang yang nggak banyak melakukan kesalahan gitu loh ya. Tapi ternyata kita nggak bisa menerapkan itu ke semua orang gitu loh. Somehow mungkin suami kita atau anak kita ya bukan kita yang mengalami fase yang kita alami dari kecil. Jadi misalnya mereka kan tidak ada di situ gitu loh. Dan lo nggak bisa expect mereka juga punya punya sikap yang sama. Jadi mungkin itu pelajaran penting juga sih buat gue melihat melihat banyak karakter ya di film ini gitu. Terus tentang rumah tangganya sih itu. Kalau Theo sih gue ngelihatnya dia sebetulnya kalau gue jadi Theo saat ini posisi gue adalah menyesali di sini lah titik dimana gue menyesali perbuatan gue. Gue bener-bener tahu bahwa ini tuh karena kesalahan gue. Kenapa gue harus selingkuh sehingga gue begini kehidupan gue sekarang hancur berantakan. Tapi dia tuh ada di ambang batas juga bahwa gimana nih gue sekarang gue sekarang belum nikah, bahkan gue juga udah punya anak lagi gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan kita udah ngelakuin satu kesalahan tuh udah stop aja di situ, akuin, minta maaf, terus perbaikin. Gitu. Kalau kayak gini kayak udah kejar-kejaran saya. Udah terlalu terlambat banget, akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru yang ya solusi yang menjadi keinginan lu tuh udah nggak bisa tercapai lagi sekarang. Kalau gue yakin jadi Theo tuh solusi yang paling dia mau adalah dia balik sama mantan istrinya. Itu yang paling dia mau. Tapi even though itu yang lu pengen mau ini lu nggak bisa, lo nggak bisa lagi dua-duanya harus udah move on. Iya gitu loh, dua-duanya harus move on. Itu kesalahan lagi kalau dia balik lagi. Oh iya pasti. Jadi apapun yang sudah terjadi tuh konsekuensi dari apa yang dia sudah harusnya dia udah tepat. Forgive and forget the past ya. Yes. Sebenarnya sih itu sih semuanya inti dari film ini sih. Dan anaknya tidak akan pernah bisa forget and forgive the past kalau orang tuanya belum melakukan itu duluan. Jadi kayak gini nih, anaknya kenapa kayak gini? Karena orang tuanya tuh dua-duanya masih galau, masih jelas. Iya, masih gak jelas. Jadi anaknya juga ya kayak gini gitu loh. Dia melihat dia merasakan dan melakukan apa yang dia lihat dari orang tuanya gitu. Jadi di sini menurut gua ya orang tuanya dulu yang move on. Si Theo-nya harus berbahagia dengan istrinya yang sekarang, bener nggak? Iya. Ibunya juga harus gitu. harus punya kehidupan yang berbahagia juga gitu loh. Itu yang harus menurut gue itu yang harus dilakukan sekarang gitu. Well, pokoknya ini hidup banget sih menurut gue. Cuman ini dibungkusnya dalam cerita pernikahan, padahal sebetulnya sejelimet apa sih kehidupan orang, baik yang belum menikah baik yang persahabatan, baik yang pekerjaan, sedikit banyak tuh sebenarnya hampir sama juga ya, sejelimet ini juga sih. Oke guys, kira-kira begitu. Thank you so much for watching. Let's wait until tomorrow's episode yang ke-14. Ya udah, sampai jumpa besok ya. Thank you so much udah nonton barengan kita. Dah.